Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Destructuring Declaration. Apa itu Destructuring Declaration? Destructuring Declaration itu adalah membuat multiple variabel dari sebuah objek. Jadi dari objek diekstrak menjadi multiple variabel. Destructuring tidak bisa digunakan untuk semua objek, jadi nggak bisa semua objek dilakukan destructuring. Hanya objek yang memiliki function komponen X itu maksudnya komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan seterusnya, yang bisa dilakukan destructuring. Saat kita membuat data class contohnya, secara otomatis itu akan dibuatkan sebuah function komponen X sesuai dengan jumlah parameter. Jadi kalau parameternya 2, nanti si data class akan membuatkan komponen 1 dan komponen 2. Kalau teman-teman nggak bikin pakai data class, teman-teman harus bikin manual function komponen 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini contohnya saya punya sebuah data class namanya game. Lalu di sini saya punya name dan juga price. Nah, lalu di sini kita buat objeknya. Contohnya di sini objek game. Saat kita ingin mengekstrak informasi contohnya name sama price menjadi dua variabel yang berbeda, nah ini dengan mudahnya kita ngelakuin destructuring declaration seperti ini. Jadi file name price sama dengan game. Ini otomatis nge-ekstrak name ke sini dan juga price ke sini. Bukan karena ada constructor primary, bukan, tapi nanti si data class itu dia akan membuat sebuah function yang namanya komponen 1 dan komponen 2. Di mana komponen 1 itu isinya adalah name dan komponen 2 itu adalah isinya price. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita coba praktekkan. Sini saya buat namanya game kelasnya. Nah, ini kalau kita tanpa ini dulu ya, data class. Di sini ada name, ada price. File name, string, file price, integer. Nah, kalau tanpa data class, kita harus bikin sebuah function yang namanya komponen 1, di mana di sini balikannya string sama dengan name. Lalu di sini fun komponen 2, ini integer sama dengan price. Jadi harus bikin dua function ini. Tergantung seberapa banyak destructuring variabelnya yang mau kita buat. Di sini destructuring declaration, contohnya kita buat main file game sama dengan game. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalnya saya mau ekstrak, kan biasanya kan kita file name sama dengan game.name, kayak gini lah ya. Price sama dengan game.price. Cuma kan kalau misalnya bayangin kalau ada 10 variabelnya kan capek juga. Nah, ini bisa kita singkat. Ini saya komen menjadi file name, price sama dengan game. Nah, ini bisa seperti ini. Ini errornya kenapa? Kita lihat. Komponen 1 ada kan? Add operator. Oh, sorry, harus ada operator ya depannya. Nah, seperti ini. Nah, baru bisa. Kalau misalnya ini nggak ada, nah, otomatis tidak bisa. Nah, ini error ya. Nah, lihat. Error. Nah, biar kita nggak manual, kita bisa menjadikan ini sebuah data class. Jadi tinggal saya tambahkan data, selesai. Otomatis dia punya operator function komponen 1 dan operator function komponen 2. Jadi di sini otomatis nggak error lagi, lihat. Nah, ini kalau saya print line name, price, hasilnya harusnya sama. Nah, lihat. Jadi ini destructuring declaration. Jadi membuat multiple variable dari sebuah objek yang sudah ada. Nah, destructuring variable juga bisa dilakukan untuk function. Jadi destructuring declaration juga bisa dilakukan ketika memanggil sebuah function.
Dengan ini seakan-akan kita bisa mengembalikan multiple return value pada function. Jadi contohnya kita punya sebuah function yang namanya min-max, bukan sebuah kelas ya, min-max. Lalu di sini sebuah function min-max, di mana balikannya adalah min-max. Nah, kita bisa seakan-akan mengembalikan lebih dari satu variabel, padahal kan kalau di Kotlin nggak support ya, balikan multiple variabel, multiple data maksudnya di dalam function. Nah, tapi kalau dengan kayak gini, kita seakan-akan bisa mengembalikan multiple variabel. Jadi, file min-max lalu min-max, karena min-max itu return value-nya adalah si min-max ini. Sedangkan min-max ini dia adalah data class, jadi ada komponen 1 dan komponen 2-nya. Oke, kita coba langsung praktekkan. Di sini tambahkan min-max class data file min integer file max integer. Lalu kita buat sebuah function min-max value 1 integer, value 2 integer, min-max. Return when value 1 lebih dari value 2 Oke, selesai ya. Jadi kalau ini biasanya kan kita file result sama dengan misalnya min-max 10 100 seperti ini ya. Nah, berarti kan kita file min-nya sama dengan result.min dan file max-nya adalah result.max. Nah, ini bisa kita persingkat menjadi, ini saya komen, file min-max sama dengan min-max 10 100. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih simple kalau kita mau nge-extract data si min-max ini. Jadi seakan-akan kayak ada sebuah function yang balikan datanya ada 2, padahal sebenarnya enggak ya. Dia baliknya tetap min-max, cuma kita destructor menjadi 2 variabel, min dan juga max. Nah, kalau misalnya ada variabel yang tidak mau kita butuhkan, contohnya tadi yang min-max kita nggak butuh max-nya, itu bisa kita ganti menggunakan underscore. Jadi kayak gini ya, kita tinggal gunakan underscore kalau misalnya tidak perlu. Contohnya saya nggak mau pakai max, itu teman-teman silakan jadikan ini underscore. Ini boleh. Underscore artinya tidak dipakai, jadi itu boleh. Ini bisa saya balikan lagi. Nah, bagaimana kalau destructor-nya di lambda parameter? Nah, itu juga bisa dilakuin. Jadi hal ini bisa mempermudah kita saat ingin mengakses data yang ada di dalam parameter. Nah, contohnya di sini saya punya sebuah kelas, data kelas namanya login, di mana di sini ada user dan juga password. Lalu kita punya login callback-nya, di mana lambda parameternya login, lalu di sini boolean, ya. Lalu kita punya function login, di mana di sini ada informasi login, di sini ada lambda callback-nya. Nah, kita bisa ngelakuin seperti ini. Login, request, jadi di sini langsung di extract user password. Jadi bukan login lagi, langsung user password. Nah, untuk lebih enak kita coba langsung praktekkan. Jadi di sini kita buat sebuah kelas login data file user file password, ya. Di sini kita buat sebuah function yang namanya login, di mana variabelnya adalah login
Lalu di sini kita buat sebuah lambda di mana dia login callback ya, login boolean. Simple sih, tinggal callback login seperti ini aja ya. Kalau teman-teman mau ini jadikan alias, silakan dibikin aliasnya, tapi di sini biar lebih sederhana aja. Nah, selanjutnya kita akan panggil si login ini. Nah, biasanya kan kalau teman-teman manggil pasti login. Di sini misalnya login, oke, kita bikin dulu ya file login sama dengan login, misalnya usernya echo, passwordnya rahasia. Lalu di sini login, lalu di sini tambahkan si lambdanya. Biasanya kan teman-teman ya lambdanya login kayak gini ya. Tinggal dicek return login titik username sama dengan misalnya echo and login password sama dengan rahasia. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, ini bisa kita persingkat menjadi ini. Jadi kita destructure declaration-nya, parameternya. Jadi login ya. Tinggal di sini teman-teman ekstrak menjadi username, password, lalu tinggal username sama dengan echo and password sama dengan rahasia. Nah, selesai seperti ini. Jadi kita bisa ngelakuin destructuring di si lambda parameter juga. Jadi nggak cuma di sini function return variabel biasa, tapi juga bisa di lambda. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngelakuin destructuring declaration ini di mana aja ya. Selama si objeknya itu punya function komponen X-nya. Kalau misalnya punya komponen X, teman-teman bisa langsung ngelakuin destructuring declaration. Next, kita akan bahas tentang operator overloading.